Rumahnya udah serem banget, udah 30 tahun lebih terbengkalai. Waduh, jalannya Pak. Kalau kemarin ritualnya di mana Pak? Iya Pak, di bawah pohon. Oh, di bawah pohon bambunya. Pohon cengkeh, itu kan. Oh ini Ini ke jurang. cengkeh yang ini. Iya iya. Selain sate, apa lagi Pak yang Ya, Bapak lihat? kelapa muda, Kelapa muda, kopi hitam. Tahu lah, ada banyak waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli gaib, sampurasun. Seperti inilah penampakan dari rumah yang dihuni sosok genderuwo itu, teman-teman. Jadi di sini nggak ada orang yang berani masuk, bahkan pemilik rumah yang ada juga ini nggak berani masuk ke rumah yang dihuni sosok genderuwo ini. Nah, itu tempat tinggalnya. Sudah 30 tahun belum pernah masuk ke rumah yang dihuni sosok genderuwo ini. Masya Allah, ini lihat halaman rumahnya udah penuh dengan semak belukar. Wow, ngeri juga ya teman-teman, rumah genderuwo ini. Nuhun janya. Mohon Bapak. Abdi hatur nuhun. Oke teman-teman, saya akan ditunjukkan sama Bapak Nadi tempat ritual mencari kekayaan yang tidak jauh dari rumah ini nih. Rumahnya udah serem banget, udah 30 tahun lebih terbengkalai. Waduh, jalannya Pak melalui semak belukar begini ya. Mana Pak? Nah ini jalannya udah jalan setapak yang tidak pernah dilewati. Ini apa ya jalannya ya? Punya tempatnya di bawah pohon cengkeh. Bawah pohon cengkeh itu Pak? Itu kan itu bambunya. Bambunya kan rada dalam ke itunya. Jadi ritual itu di situ Pak? Di apa? Iya. Di bawah pohon cengkeh. Iya. Aduh, ternyata tempat ritualnya seperti ini, berada di dalam hutan semak belukar yang ini masih ngeri banget. Mungkin jalan juga tuh. Ini teh bambu kuning Pak? Iya. Oh, nah itunya di apa? Di bawah pohon juga. Coba saya dekatin Pak, penasaran banget Pak. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini teman-teman bambunya ya. Tuh, kelihatannya sama teman-teman. Itu jalannya ke sana Pak. Oh, jalannya ke sini. Oke, penasaran saya langsung menuju ke lokasi saja. Oh, ke sini Pak. Iya. Sana teman-teman. Kalau kemarin ritualnya di mana Pak? Iya Pak, di bawah pohon. Oh, di bawah pohon bambunya. Pohon cengkeh, itu kan. Oh ini Bambu ini ke jurang. cengkeh yang ini. Iya. Pohon bambunya jurang banget. Oh, Itu dalam iya. itu. Dalam banget. Jadi ritualnya itu di bawah pohon cengkeh ini. Itu apa yang ranting-ranting itu tempat itunya Pak. Itu tendanya itu ya. Oh, tendanya.
Jadi Itu dalam ini bambu tuh dalam banget. jadi Ke pas bawahnya. di bawah jurang bambunya, Iya, Pak. iya, iya, di jurang. Oh. Itu dalam. Iya, tuh seperti itu. Oke, siap Pak, ayo Pak. Saya udah lihat bambu yang dimana bambu tersebut banyak sosok gaibnya ya Pak ya. Ini ada jalan tuh. Ini tadinya jalannya jalan ini ya Pak ya, setapak ya. Ini emang yang punyanya jauh Pak? Orang Bandung. Oh jauh ya. Nah rumah ini tujuannya untuk siapa Pak dibangun ini Pak? Tadinya kan yang namanya orang jauh. Iya. Terus di sini kan apa biasa nginep gitu. Iya. Dari jauh-jauh mau masak-masak gitu. Oh tadinya tuh buat liburan. Iya, agak liburan. Rencananya buat liburan, namun setelah dibangun gak pernah ditempatin, bahkan saat datang aja malah nginep di rumah Bapak ya. Iya. Tak. Ini dari belakangnya seperti ini. Oke. Nah jadi Bapak selama 30 tahun lebih tinggal di sini nggak pernah masuk. Oke Bapak lanjut aja ke sana ya Pak ya. Saya coba eksplorasi di sini teman-teman. Pak Nadi biar pulang dulu teman-teman. Saya akan coba eksplorasi ke dalam rumahnya yang informasinya rumah ini belum pernah ditempatin selama ada dibangun sekitar 30 tahun lebih, dan konon katanya ada yang pernah mau nginep nih, pemetik cengkeh yang ada di depannya rumah ini itu pernah mau nginep di sini. Rencananya setelah istirahat itu baru saja beberapa jam keluar lagi atau berlarian teman-teman, karena itu ada 5 orang. Mereka ketakutan, konon katanya melihat sosok-sosok gaib yang ada di rumah yang penuh dengan makhluk gaib ini. Konon katanya, kata Bapak Nadi, ada sosok yang menyeramkan di rumah ini. Namun hari ini biar tidak penasaran teman-teman, kita langsung eksplorasi saja seperti apa rumah gaib, rumah yang dihuni sosok genderuwo ini. Dan mari kita berdoa dulu sebelum masuk ke rumah ini, biar selamat sampai keluar lagi ya. Oke, kita mulai saja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya ahli gaib, sampurasun, punten, nun sewu, permisi. Nah ini penampakan rumahnya yang udah 30 tahun lebih selama dibangun belum pernah ditempatin. Bawahnya udah banyak sekali tanaman-tanaman yang merambat, namun udah kering, udah mati. Oke, saya agak deg-degan memasuki rumah ini karena pemiliknya aja nggak berani, dan yang pemetik cengkeh juga pernah ditakut-takutin. Tapi saya sangat penasaran, dan tadi saya udah berdoa untuk keselamatan saya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Apa tuh? Ini pintunya udah di sini ya. Assalamualaikum. Punten. Permisi. Nun sewu. Sampurasun. Oke, ini kamar pertama.
Assalamualaikum. Oke, agak deg-degan sumpah. Punten. Assalamualaikum. Nah, ini masih ada pintunya, teman-teman. Kita coba dorong. Punten. Nah, di kamar ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu ada sebuah batu, dan batu tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja yang punya indra keenam atau semacam kebetulan saja melihatnya seperti itu. Dan di kamar inilah sosok-sosok gaib yang suka muncul dan suka masuk dari luar itu ke kamar yang kedua ini. Assalamualaikum. Permisi, punten, sampurasun. Wah, ternyata di dalam kamarnya itu malah ada tungku ya. Berarti di sini pernah ada yang nginap, teman-teman. Dan informasinya yang nginep itu adalah pemetik cengkeh yang ketika mau tidur malah berlarian, tidak ini ya, tidak nyaman alias ditakut-takutin seperti itu, ketakutan berlarian. Kita coba mulai kesini lagi, aman gak ya? Punten. Wah, ini langsung ke toilet WC ya tuh, dan ini langsung ke dapur, teman-teman. Seperti ini, dapurnya aja udah pada rusak, udah pada bolong-bolong, teman-teman, atasnya. Oke, kita udah masuk dan kita akan coba keluar lagi. Dan saya udah lega banget, udah berada di luar lagi, di luar rumah yang penuh dengan sosok gaibnya ini, teman-teman. Oke, karena cuaca udah mulai mau maghrib dan udah terdengar suara puji-pujian, walaupun ini jauh ke perkampungan tapi masih terdengar ya ke sini. Tuh. Nah, ini rumah Bapak Nadinya, teman-teman, yang sendirian tanpa tetangga, jauh kemana-mana, berada di dalam hutan ini. Tuh, ibunya lagi nyapu. Seperti ini suasana di rumah Bapak Nadi ini. Wow. Tuh. Tuh Bapak Nadinya. Nah, beginilah suasana di rumah Bapak Nadi. Selain sate, apa lagi Pak yang Bapak lihat? Kelapa muda. Kelapa muda, Kopi hitam. Tahu lah, ada banyak waktu itu. Oh, berarti sesajennya banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Malahan pakai karung ngambil karung dari sini. Oh, minta ke Bapak. Iya, terus pakai itu dibabad itu rumputnya biar itu. Ya, Nah, di apa? Ada tiungnya juga, ada kudungnya. kudung apa Pak? Iya, pakai gubuk gitu, Oh, Pak. tenda-tendaan Tenda, gitu. Dia biar tidak kehujanan, ritualnya pakai tenda gitu. Iya. Nah, itu awalnya gimana Pak? Bisa ada yang ritual Kesini Pak? Iya, saya juga kurang tahu ya. Oh, Kurang tahu. iya. Orang tahu di tempat di sini ada gituan gitu. Emang pernah ditanya nggak Pak? Mau pesugihan apa gitu? Ditanya nggak Pak? Iya gitu. Pesugihan Kemarin saya bilangnya gitu-gitulah gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting beberapa kali. Kalau nggak salah orang itu udah 3 kali kesini, tapi di saya ditolak terus waktu itu. Terus ketiga kalinya, kalau berani, ya malahan tadi main, saya sih enggak nemenin, cuma dikasih tahu aja di sini ininya ya gitu. Kalau sanggup gitu. Jadi saya malahan dibilangin ya gitulah, kalau enggak anaknya ya orang tuanya gitu. Emang di sini Pak, yang sepengetahuan Bapak ya, yang ritual itu pada sukses atau nggak dapat apa-apa atau gimana Ada yang Pak? sukses, ada yang ketakutan.
Oh, ada yang ketakutan? Ada. Maksudnya Banyak, ketakutan banyaknya gimana? Ketakutan yang ketiga gimana? ya baru mau apa baru setengah 7 udah bubaran, udah balik lagi ke sini. Wah takut Pak, baturin Pak lah semalam aja. Saya nggak mau. Buat apaan? Pernah bilang nggak ke Bapak dia itu melihat sosok atau apa gitu Pak? Iya, ya gitu. Sosoknya menyeramkan. Jadi sampai ritualnya aja bubar. Iya. Padahal baru jam 7. Iya. Belum jam 7, Belum. setengah 7 lah. Iya. Berarti yang sampai ketakutan itu gagal Pak? Gagal ya. Iya. Wah, ini kalau yang sukses juga ada ya Pak ya? Ada. Kalau yang tapi nggak lama. Ya itu yang tadi yang dibicarakan tadi. Jadi kalau yang sukses itu ada akibatnya gitu Pak. Namanya juga harta hasil apa duit siapa lah gitu. Hasil pasti, dari gaib ya Pak ya. Pasti apa namanya minta amon orang kerja minta itunya lah. Minta gajinya lah gitu. Kalau di pesugihan mah biasa minta tumbalnya gitu ya Pak ya. Iya mintanya gitu. Berarti yang melakukan pesugihan berhasil dan meminta tumbal. Iya. Biasanya tumbalnya itu siapa Pak? Ya kadang-kadang kalau nggak anak pertamanya orang tuanya itu. Iya. Ya sebetulnya amit-amitnya lah, jangan sampai gitulah, biasa-biasa saja hidup sih lah. Iya. Yang nantinya apaan ada yang kuasa, ada yang rezeki, ada yang ngatur lah. Gitu. Saya bicara gitu juga jadi nggak mempan, jadi nekat aja gitu. Gitu. Padahal sama Bapak udah diingatkan. Udah di itu beberapa kali mintanya gini kalau nggak itu kata saya kan gitu. Dan tapi nekat juga masih melakukan ritual gitu Pak. Jadi yang sukses itu hanya sebentar Pak. Sebentar. Akhirnya jadi lupa dari perjanjian itu. Lupa. Kalau punya duit itu lupa. Jadi apa? Jadi gampang lah gitu bicaranya. Nanti aja lah gitu kan. Jadi nanti aja. Padahal sebelumnya udah dikasih tahu ya kalau udah dapat ini harus gini kan gitu. Jangan dipakai dulu duit itu ya buat itu dulu. Malahan kata saya kalau mau dibawa itunya dibawa ke sana ke kampungnya nggak apa-apa, silakan nggak apa-apa. Ini sih cuman ininya aja kan apa namanya? Ininya lah sama data apa sih Pak? Darahnya lah gitu. Iya. Itu terus dibawa lagi. Itu kan satu jodoh gitu. Itu kan nggak itu jadi nggak mengingatkan itu kalau itu kan ya jadi gampang. Jadi beli anu aja lah dulu. Nanti gampang itu sih, yang penting saya ke sampean itu aja nanti itu minta apa kan gitu. Padahal udah dikasih tahu, yuk kudu itu dulu, jangan dimakan dulu. Nah jadi yang sukses ritual pesugihan itu akhirnya meninggal atau bangkrut? Ya meninggal ya, bukannya bangkrut, namanya ya bubaran sama orang-orangnya. Jadi meninggal gitu ya, semuanya satu keluarga. Satu keluarga, Masya Allah. Nah jadi yang melakukan pesugihan itu tidaklah senang ya Pak ya. Dan akhirnya mobil baru platnya masih merah gitulah, putih merah gitu. Jadi hasil pesugihannya dibelikan sama harta benda, namun akhirnya itu minta jadi nggak jadi belakangan gitu. Jadi belum dikasih. Akhirnya berakhir semua dan udah tidak tersisa gitu ya Pak ya. Jadi tidak berguna ya. Jangan gitu, biasa-biasa saja. Udah ada yang ngatur. Dan juga yang tidak berhasil juga banyak ya Pak ya. Banyak. Jadi selain di tempat yang tadi ritual itu, di sini ada lagi Pak yang melakukan ritual selain tempat itu? Pernah nggak ada yang jangan di sini, dipindah di sana gitu Pak? Enggak, cuma di situ. Cuma di situ doang. Iya. Itu banyak itu makhluk itu banyak. Jadi pas ritual itu banyak makhluk datang maksudnya? Banyak. Itu ini anu gitu. Jadi masing-masing kemauan gitu. Jadi pas ditanya sama Bapak yang datang ke sini melakukan ritual nekat, emang kenapa Pak? Lagi banyak hutang atau
lagi gimana Pak? Iya nekat aja, ya pastilah gitulah. Pertama-tamanya jadi iya. ketutup hutangnya banyak. Nah kembali lagi kan di sana ada rumah ya Pak ya. Rumah kosong. Itu rumah itu ceritanya gimana Pak? Dibangun udah berapa tahun Pak? Ya 30 tahun lebih. 30 Berarti tahun saya lebih. kesini juga udah ada rumah itu. Pernah ditempatin Pak? Belum, punyanya juga dari Bandung ke sini bukannya nginep di rumahnya, jadi di saya di sini. Oh, mau di rumah Bapak? Ya ketakutan. Padahal belum masuk, masih di dalam mobil di itu tuh di di pohon cengkeh itu mobilnya. Yang udah itu. Ketakutan. Oh, iya. Padahal iya. masih di dalam mobil udah ketakutan, mobil di sana dianya. Ke sini mau Malah nginep aja di Bapak luar. ya. Mending kalau di dalam, di luar aja di sini. Tapi Bapak harus di sini tidurnya gitu. Pemiliknya aja sampai nggak berani Nggak berani. tinggal di rumahnya itu ya Pak ya. Iya. Malah tinggal di sini. Wah, itu kejadian yang sangat luar biasa teman-teman. Ada yang lewat ya. Pak, habis ngarit. Jadi di sini masih ada yang lewat Pak, habis ngarit, habis dari hutan gitu ya Pak ya. Ayo paling-paling yang ngarit doang. Ini terakhir. Oh itu Terakhir. yang lewat itu terakhir. Terakhir. Berarti Nggak ada udah orang setelah itu mah nggak ada orang lagi. Iya, nggak ada. Nah Bapak kan nggak ada tetangga, Iya. nggak ada teman. Itu kalau sehari-hari malamnya gimana Pak? Ya malamnya biasa-biasa saja Kak. Kadang-kadang saya kalau saya juga kadang-kadang rasa takut sama istri saya, kadang-kadang kami nantu ke sana. Oh main ke bawah gitu ya Pak ya? Ya kadang-kadang nginep juga gitu kalau udah itu dikasih makan, kambingnya udah dikasih makan. Oh iya iya. Ya takut gini malam ini. Oh, Ke jadi sana gitu. kalau Bapak merasa takut di rumah ini, Bapak main ke kampung ke sana. Sering ke menantu itu yang di perapatan. Iya iya. Jadi Bapak kirain teh Bapak nggak pernah ada rasa takut. Takut. Ternyata Takut, ada tapi juga rasa iya. takutnya ya. Ya apalagi kalau ngomongin gini nanti malamnya pasti itu. Oh. Ya pasti istri saya ke tidurnya di menantu. Saya di kandang kambing itu yang Oh gitu. Pak ditinggalin sama Bapak ya. iya. Jadi takut istri sendirian di sini sama anak. Iya. Oh. Tapi iya. ada yang pemuda ada, tapi ya kadang-kadang main sampai malam ya udah tahu mau tidur di situ. Oh. Iya iya. Ya udah, Saya abis ngobrol gini tuh, banyak yang datang. Oh. Jadi namanya kalau sayanya ngerti. Iya. Gini kali kalau itu jangan disebutin saya lah gitu. Jadi nggak mau dia, nggak mau. Seperti ini apa ya, semacam memanggil gitu. Iya ya, jangan diomongin lah gitu. Jadi kadang-kadang jadi macam-macam gitu. Kalau ngimpi sambil tidur ini sih enggak biasa gitu, tapi ini mah biasa. kayak kenyataan gitu ya Pak Iya, ya. kenyataan gitu seperti ngobrol gini aja. Iya iya. Maaf aja Pak gitu. Siap. Oke Bapak, terima kasih banget ya atas waktunya udah ngobrol panjang lebar terkait kisah Bapak menemukan bayi yang ternyata bayinya bayi gaib ya Pak ya. Iya. Tadinya mau diasuh sama Bapak. Mau diambil sama istri saya. Karena kasihan ada bayi di tengah hutan gitu ya Pak ya. Saya juga anehnya kok bayi di tengah hutan. Jauh ke sana ke sini. Terus hujan lagi waktu itu. Tapi Kasihan anehnya itu yang bayi itu nggak kehujanan itu bayi, jadi hujan tuh nggak ada. Di Jadi bayi itu. saya yang kehujanan saya jadi itu seperti ada payung, tapi nggak ada payung biasa tuh anehnya. Oh, si bayi itu jadi nggak kehujanan. Enggak. Padahal kalau waktu itu kan itu hujan. itu kayaknya kan harusnya basah itu enggak seperti ada yang mayungin, tapi nggak ada yang mayungin, nggak ada apa. Aneh juga ya Pak. Udah lama banget itu liatnya, jadi nggak terus itu. Iya. Ya terus saya manggil istri saya nggak bisa gendongnya gitu. Iya. Kesini istri saya nggak ada, lagi metik daun singkong ya di itu tuh di dekat kandang kambing. Iya. Saya balik lagi ke sana, kok udah pindah sebelah kiri. Saya balik lagi terus sama istri saya ke sana. Istri saya juga celananya masih basah habis metik daun singkong waktu itu. Ke sana udah nggak ada. Bohong Bang. Udah 2 kali kata saya gitu kesini manggil kamu tapi nggak ada. Iya. Tuh tanyain sama si Dede.
nyak mi ayah di sini. Iya, iya. Sini. Siapa Pak, terima kasih banget atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, Amin, selalu amin. dijauhkan dari segala